Di balik panasnya debat sidang sengketa yang mempertemukan kubu Anies dan Ganjar untuk menjegal kemenangan Prabowo menjadi tontonan yang begitu konyol. Alih-alih bersimpati, rupanya banyak warganet yang menyaksikan tayangan debat itu melihat sisi buruk seorang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua sosok tersebut ternyata dinilai sangat haus sekali dengan jabatan dan butuh diakui. Beginilah cara cerdik Prabowo menghabisi lawan politiknya yang terlalu sombong di awal namun merengek kemudian. Namun sebelum ke pembahasannya, klik subscribe-nya sekarang juga. Kalau kalian sadari, sejak sidang sengketa Pilpres pertama kali bergulir pada 27 Maret 2024 kemarin, sosok Prabowo selalu menolak tampil di kamera. Bahkan Prabowo sangat pelit berbicara dan hanya melambaikan tangan sembari tersenyum ke awak media. Di kubu yang tak suka dengan Prabowo, sikap ini mereka anggap sebagai sinyal ketakutan dari Ketua Umum Partai Gerindra itu yang dianggap kemenangannya bisa dibatalkan. Padahal secara jelas, juru bicara Prabowo dari Partai Gerindra mengatakan bahwa ada hal yang paling penting dari keributan soal sengketa Pilpres ini. Ucapan tersebut ternyata terbukti. Prabowo terpantau sibuk berkunjung ke luar negeri dalam rangka memenuhi undangan dari pemimpin dunia. Mulai dari Xi Jinping hingga Presiden Jepang Fumio Kishida yang sangat antusias menyambut kedatangan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia ke-8. Tentu saja sikap ini sangat tidak diharapkan. Bagi kubu Anies misalnya, pertemuan Prabowo dengan pemimpin dunia artinya bahwa hampir semua presiden di dunia ini mengakui kemenangan Prabowo sebagai presiden Indonesia. Sedangkan bagi kubu Ganjar, sikap cuek Prabowo terkait sengketa dinilai sebagai sebuah pelecehan terhadap harga diri PDIP. Kita tahu semua bahwasannya PDIP berperan sangat besar mengapa hak angket ini bisa terlaksana. Apalagi PDIP pemegang suara mayoritas di Senayan untuk 1 dekade terakhir ini. PDIP yang awalnya mengira Prabowo ketakutan, ternyata sama sekali tak menganggap serius permasalahan angket itu. Jelas ini sebuah penghinaan tersendiri bagi PDIP karena ekspektasi mereka yang terlalu berlebihan. Apalagi PDIP sudah meluangkan waktu yang cukup panjang dan mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk mengontrak 1.000 lawyer agar sengketa ini naik ke MK. Namun respon Prabowo yang apatis bikin PDIP rugi besar. Prabowo bukan cuma sekali ini merasakan dinamika politik yang saling sikut. Bahkan sejak tahun 2009, Prabowo sudah kenyang dengan banyaknya drama yang dimainkan pihak yang kalah. Dan mau bagaimanapun, tetap saja hasil final KPU tidak bisa diganggu-gugat. Lagi pula ada satu hal yang terlupakan oleh PDIP, kalau Prabowo adalah seorang mantan Jenderal Kopassus yang tidak mempan untuk digertak, apalagi ditakut-takuti dengan sidang anak kecil seperti itu. Dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra, susunan kuasa hukum Prabowo Gibran di gedung Mahkamah Konstitusi tampil begitu percaya diri dan sangat mendominasi kubu Anies Ganjar. Misalnya ketika Hotman Paris menyanggah soal kasus Sirekap yang banyak sekali ditemukan kejanggalan. Hotman yang langsung memberi jawaban disertai bukti membuat Bambang Wijoyanto tak berkutik. Bahkan di akhir perdebatan tersebut, saking jengkelnya dengan jawaban Hotman, Bambang mempelesetkan nama dari Hotman jadi Hotman yang membuat suasana gedung MK dipenuhi tawa. Selain kasus soal Sirekap yang dinilai tidak kuat untuk membuktikan adanya kecurangan dari pihak Prabowo Gibran, argumen lain yang terdengar konyol dari kuasa hukum Anies dan Ganjar adalah soal surat suara berjumlah 300 yang tercoblos. Mirisnya, surat suara 300 tersebut dipaksa ingin menggagalkan suara Prabowo berjumlah 30 juta lebih di Jawa Tengah. Dalam jumpa persnya, Hotman kembali menyindir perihal ilmu matematika kuasa hukum Anies dan Ganjar. Sejak kapan 300 setara dengan 30 juta? Yang kemudian pertanyaan itu membuat awak media tertawa. Di lain sisi, Prabowo justru sibuk berkunjung ke China. Ia melakukan kunjungan sekaligus ingin melihat bagaimana program makan siang gratis untuk para murid-murid di sekolah China. Hal ini menjadi sebuah pertanda
bahwa tak lama setelah nanti Prabowo dilantik jadi presiden, maka program yang akan segera jadi prioritasnya adalah mewujudkan makanan bergizi bagi anak sekolah di tanah air. Prabowo juga dipastikan akan memperluas jaringan hilirisasi, bukan hanya dalam sektor pertambangan bahan mentah nikel dan sejenisnya, melainkan untuk pabrik-pabrik handphone ternama seperti Apple juga akan dipaksa Prabowo harus membuka pabrik produksinya sendiri di tanah air. Jika tidak, Prabowo akan menutup akses perusahaan yang didirikan Steve Jobs itu. Ini jadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Indonesia, di mana diberlakukannya hal itu akan memangkas harga produk Apple sampai 50%. Kira-kira bagaimana menurutmu kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.